Hero Power langsung diamankan di game yang pertama. Pas. Yes. Bahkan ada Akai juga bro. Ini dia. Evil's Glory di bawah HP-nya 50%. Terbuka. Dan sekarang bahkan mereka mengancam semua tim yang masih bertahan di babak playoff. Dan Samsung bakal coba di hukuman bahkan di pressure di area early-nya Profesor KB. Oke, tempo yang cukup cepat bisa dibilang. Dan packingan damage dari Dispersion Rotation. By Emblem, Kairi bahkan memilih Emblem Mage. Artinya kalau kita lihat build full magic damage, ini akan sangat menyakitkan sekali. Apalagi dengan basic attack dari Julian yang bisa menimbulkan efek burst damage untuk sekarang. Alright, tapi bahkan kita menyaksikan para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka juga tidak mau kalah dari early pressure-nya dan membuat HP lane mereka bakal lebih unggul dibandingkan Fluffy. Bahkan kalau kita melihat Onyx yang kemarin hampir saja terpleset oleh Gimpam, ini membuktikan sebenarnya Onyx selalu punya cara untuk tidak bisa kehilangan slot upper bracket mereka, Profesor. Ya, langganan upper bracket. Ya, Fnatic Onyx yang kali ini bermain dengan tempo yang cukup pelan. Itu terlalu terburu-buru, tapi thanks to Keyboy karena dia punya barrier. Jadi wave minionnya hampir semuanya dimenangkan oleh Fnatic Onyx. dan Kali ini harus bermain dengan rotasi cepat sepertinya karena level keempat adalah tempat yang paling nyaman untuk melawan tim fight besar. Tapi lihat di depan sana dia bisa terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Annabelle. Sword and Hands kali ini Profesor menghindari surprise attack dari Annabelle. Tapi dia masih cukup. Ya, ini nih Sword and Hands yang sangat-sangat powerful sekali. Punya efek imun juga. Tapi tidak melupakan Chain and Hange yang bisa memberikan efek knockback. Knockup airborne yang sangat menyakitkan sekali. Level 5 bagi Annabelle. Kita akan melihat adu retribution yang menarik tentunya di turtle yang pertama. Oke, tapi di depan sana Dreams mencoba untuk melakukan sedikit counter terhadap seorang Keyboy. Watchers sudah dipegang oleh seorang Keyboy. Dan bahkan di sana Watchers keluar. Tapi nampaknya sedikit retribution tidak akan berhasil bertahan apapun. Dan kalau terjadi dari for this time. Meanwhile, ada zoning out terjadi dan persekutuan tentang dari Sans. King Sans kali ini harus ditelan, punya pelan-pelan dan bahkan didapatkan poin killer oleh tim Evil's Glory. wow, ini awal yang baik untuk EVOS. Lihat gimana caranya set up objektif turtle-nya begitu sempurna. Sementara Keyboy coba menandu pemain. Sementara kali ini lihat kalau Zoning out terbakar lihat, pero Malphite kali ini terletak di depan sana. Annabelle harus menjadi korban kekerasan pasukan dari Fnatic Onyx. Tidak cukup untung ketika Annabelle yang tumbang di kondisi yang dia bisa saja mendapatkan orange buff dan bakal, oh my god. Menurut aku, kalau ini bisa dicuri orange buff ini berbahaya. oh, sementara kita melihat talent prediction by Samsung Galaxy S24 series yang dimana memang Mirko dan juga Arasul menaruh harapan. Mirkers? Oh my god, Mirkers, ternyata Mirko setelah pikir tumbang di match pertama dia ingin membuktikan kalau prediksinya adalah curse. Apakah beneran kutukan dari Mirko kali ini dengan skor 3-0 yang dimana dia lebih mengunggulkan tim dari Fnatic Onyx dan bahkan EVOS. Kalau kita melihat sedikit Profesor, mereka dapetin objektif turtle, mereka dapetin first blood-nya, tapi sayangnya harus ditukarkan dengan tumbangnya Annabelle di area orange buff tadi. Ya, terlalu overextend kayaknya. Evil's Glory mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tapi backup dari Fnatic Onyx terlalu cepat. Dan ingat, ada Tamus dari Lutpi. Sosok yang bisa pegangin Annabelle juga ketika nanti tim fight besar. Sehingga dengan adanya Vengeance, Lutpi, ketika dia build dari early-nya berhasil, ini akan menjadi permasalahan utama dari Evil's Glory. Karena untuk burst down-nya nanti harus mengandalkan berat. Oke, Blazing Red cara bottom lane untuk clear minion dan membuat cewek terpressure juga. Kondisinya cewek ini tidak ada map yang bisa dia lihat. Dia benar-benar buta arah di arah bottom lane mau loncat. Iya, tapi Keyboy bakal coba ditahan. Dreams memang sudah membuka Earth Shatter. Oh, Falcon masih menjadi target utama. Tapi ini agak cukup berbeda. Karena sosok dari Kairi dan step pada posisi untuk melakukan dengan X-Sword. Apakah The Red Revolution? This is not the timing. Meskipun begitu, Falcon tadi pernah dengan asal melakukan dengan Fnatic Onyx. Tidak di arah belakang. Dari Zoning atau seorang Ruby. Membuat Annabelle terbakar. Tak ada jalan untuk pulang. Falcon, Zoning out abis-abisan. Ini dia Profesor Gabriel yang sempat kita bicarakan di pre-match tadi. Julian dari seorang Kairi. Assassin jungler yang tidak boleh snowballing tapi sepertinya 3 poin kill. Dan yang keempat dari seorang Kairi membuat Fnatic Onyx tidak mampu untuk ditahan. Tapi di arah bottom lane, lihat dia berhasil mendapatkan turret dari Blast Meanwhile. Holy Crystal, Holy Crystal. Itu dia,
first item yang sangat menyakitkan. What? Dia bukan cuma snowballing Momo-chan, tapi dia akan menjadi glass cannon dari Fnatic Onyx. Sudah bisa dipastikan siapapun yang menghantam dia akan tumbang dengan sangat instan. Dan bahkan surprise yang akan coba diberikan oleh para pasukan dari tim EVOS Glory kali ini harus standby. Dia nggak boleh sembarangan ngebuka mapnya aja, karena kondisinya, ingat, dari Julian bisa nge-trapping 5 orang sekaligus, Prof. Iya, Kalau setuju. dia pakai enhance-nya. Enhance yang memberikan efek knock up airborne. Tentu hanya ada satu purify, yaitu adalah dari Bronze. Ya. Sisanya bakal kesulitan banget untuk bisa menghindari hal tersebut. Dengan Kyrie tertolak begitu saja. Memberikan pressure tapi nampaknya Kyrie dengan NS Sword-nya tidak bisa kabur. Wow, shuttle terjadi berhasil from Frans dan Hopeless. Memborong-borongnya, diparingkan kembali. Double kill. Apabila dari tim EVOS Glory mereka dari jalan untuk pulang. Nowhere to run. Di belakang Fluffy. Mencoba menarik yang tumpang. Di tangan dari seorang Luffy. Terus mau pick up Kyrie, tapi lihat trade-nya berjalan dengan begitu sempurna untuk Fnatic Onyx. Honorable mention, gila Sans. Jadi secondary carry, walaupun gak ada Calvin Winata. Gak ada cewek di tim fight barusan. Tapi damage-nya cukup karena pasif dari Primal Wrath yang membuat damage. Ada 4 pemain dari EVOS yang akhirnya inisiasinya akan digagalkan, Profesor. Desa engage menjadi pilihan, Profesor. Ya mereka gak mau overcommit juga, takutnya nanti ada satu resource yang penting seperti Detona's Welcome yang ternyata miss untuk targetingnya. Sementara building itemnya, Holy Crystal tadi cukup fenomenal dari Kyrie. Dan Keyboy yang on the way untuk build langsung ke arah Dominance Ice. Seharusnya setelah lagi akan mendapatkannya dan itu akan bisa men-shuttle Dragon. Oke, di depan sana mereka fokus mengejar seorang Fluffy yang tidak bisa kemana-mana karena dia harus melakukan Detona. Bahkan dia lahap dengan sangat sigap dengan damage force yang tidak bisa dibentuk. Mobile situation dengan adanya Anopel. Kali ini dibantu dengan cewek memutar Anopel dan Phil-Alphanya berhasil menumbangkan Luffy. True damage from Anopel membuat Luffy harus berpikir 2 kali sebelum menahan apa yang diberikan oleh Anopel. Ya, hanya 2 excellent saja yang berhasil untuk ditumbangkan. Brans memang sempat datang untuk mengcover. Tapi lihat, Brans bukanlah satu pemain yang perlu dianggap remeh. Karena gimana pun, timing dari Blazing Duet ini penting banget untuk Brans. Dan untungnya Fnatic Onyx mereka hanya kehilangan Luffy. Jadi pertukaran masih sama-sama adil. Sementara Fnatic Onyx mereka udah berhasil dapetin 3 turretnya. So invasi jungle akan bisa dilakukan dari sisi Fnatic Onyx. 8 menit 2 item. Julian dari Kyrie menyelesaikan 1 Blood Wings. Wah, fokus item core-nya ini cukup ngebers ya. Dia pastikan Enhance Sword langsung tumbang, bro. Siapa itu? Ini Dia mau fancy instant banget sih. itemnya. Dia mau instant. Dia mau instant kill. Yap. Karena teman-teman, kalau saja Annabelle salah dalam menggunakan Spear of Alpha-nya, dia akan termakan di depan sana. Dan kali ini, kalau kita lihat dari komposisi itemnya Luffy, kalau seandainya dia punya item full HP yang lebih banyak lagi, Annabelle akan bisa ketahan karena counter dari true damage adalah Ya. item-item penambah darah. Mereka cuma butuh spacing, mereka cuma butuh badan di area depan. Kyrie dan juga cewek bisa aja melibas pemain-pemain dari EVOS akhirnya. Tapi Oke, Kevin terjadi menekan belakang. Wah, ini lahap yang sangat singkat. Para pasukan dari Fnatic Onyx mereka tidak membuat para pasukan EVOS untuk bisa melakukan Soniga. gila. Free Lord di tangan dari Kyrie tidak bisa dibendung sama sekali. Burst damage-nya harus dipikirkan. Kayaknya kalau mau masuk, Fluffy harus bawa flickernya. Buang flickernya untuk bisa dapetin Kyrie. Karena ini damage yang begitu terlalu sakit dari pemain-pemain Fnatic Onyx. 5.200 net worth dipegang di 10 menit yang pertama. Dan lihat zoning yang dilakukan oleh Luffy. Mapnya dibuka dan Sans. Oke, Sans, dia masih tahan dengan Primal Wrath yang dimiliki. Karena target utamanya itu cuma ngelakuin poking saja, Profesor. Tapi Wansat terperangkat dengan adanya flicker dari seorang Fluffy. Terperangkat di depan sana memang tidak flicker. Primal Wrath ditahan. Timnya Onyx tidak mau terlalu terburu-buru untuk timpan. Lihat, mereka disengkes. Betapa disiplinnya mereka disengkes di saat mereka sedang unggul 6.000 gol. Ya karena mereka tahu mereka punya Lord, mereka harus mempertahankan tempo. Jangan sampai ada yang kehilangan satu member karena itu kan sangat merugikan sekali. Lagi-lagi Fnatic Onyx the Triple Champions memanfaatkan semua keuntungan yang mereka dapatkan. Mereka nggak mau menurunkan advantage dan Divine Glaive. Kyrie sangat-sangat menakutkan. Ini serem banget sih. Damage akan semakin sakit dan bahkan kali ini Keyboy menjadi garda terdepan. Lord akan coba digiring perlahan tapi pasti. Ibu yang coba dibakar, tapi nampaknya flicker for defensive. Marcel Game yang memberikan kebaikan dari seorang Game-Boy. Kyrie di depan sana,
cukup untuk menghentikan pergerakan dari EVOS Glory. Invasinya nggak lagi dilanjutin dan mereka memilih disengage. Kembali lagi ingat, satu hal yang harus dipikirkan, Keyboy cuma keluar flicker tapi nggak keluar dengan Watchers. Kalau tadi dia kosong dan bisa balikin dengan Watchers, bahaya untuk EVOS Glory. Dan lihat landing management dari Fnatic Onyx. Mereka nggak membiarkan lo tadi menjadi sia-sia. Mereka dapetin satu buah Natura di area mid dan bahkan di area bawah. Anavel gak punya kesempatan yang besar untuk membuka satu buah Spear of Alpha mengincar kali ini belakang dari Fnatic Onyx. Ini serba salah sih. Sekali aja Anavel Spear of Alpha, let's say dia ke depan, Luffy akan langsung pegangin dengan adanya Blade Armor di dalam tubuhnya. Dia akan menahan semua dealing damage tersebut. Dan ini dia, Julian debut di MPL Indonesia Season 13 setelah terakhir kali digunakan oleh Swallow di MPL Indonesia Season yang ke-11. Saat itu Rebellion kalah dari RRQ. Ya, game fact by aplikasi baru GoPay. Dan sekarang tinggal gimana Fnatic Onyx. Mereka cuma main disiplin tapi sebenarnya Keyboy mau menahan Drake. Watchers dikeluarkan ketika Sorcerer tackle utamakan Paus menserahkan ke seorang Grail. Apakah hilang itu saja? Anavel disolingan dan Kyrie! Dia bisa bisa membakar askaran Jimmy Bosman pun ke belakang. President from Brass mendomakan Kyrie. Tapi dengan adanya 3 orang yang tumbang, ini nggak worth it sama sekali. Iya, memang kehilangan Kyrie, tapi lihat sisi damage dari belakangnya. Ada cewek dan juga serbaran Luffy 1v1 kan, Bras? Namun masih punya BMI untuk mundur. Luffy masih punya vengeance. Oke boy, lihat dia membuka badan untuk seorang Cloudgun. Membuat Shot bisa melakukan deliver damage. Dan bahkan Cloudgun nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Membuat tim Fnatic Onyx kemungkinan besar punya mapping yang lebih luas. Dan EVOS Glory tidak punya map control kali ini. Sulit Fnatic banget Onyx sih. ini kayak selalu cari trade Momo-chan. Iya. Kalaupun dia nggak dapetin point kill, minimal ada satu bad omen yang keluar dari EVOS Glory. By item aja kali ini udah mulai cukup ketinggalan. Dan kita bisa melihat rata kanan Fnatic Onyx unggul dari Gila. semua lininya. Terlalu kuat sih. Ini farming pattern yang mereka terlalu bagus. Bahkan dari early kita melihat efek snowballing yang begitu mengerikan. Dan kayak di sekarang, cewek pun unggul dari segi item. Dan Dragon Spear di tangan bersama dengan Malefic Roar untuk menambahkan critical dan juga attack penetration. Ya, Robertson kali. ini Magic Blade-nya bakal disimpan dulu. Dia bakal memanfaatkan double absorb. Setelah nanti shield aktif dari Magic Blade, dia akan menyelesaikan tentunya dengan Rose Gold Meteor. Flavin sudah berada di garda depan. Fnatic Onyx memberikan satu buah pressure terhadap Flavin untuk memberikan belakang. Tapi lihat, ketika dia terlangkap, saat berhasil melakukan kopi. Dan selingat untuk Jai. Berhasil melakukan Flavin kali ini Cloudgun. Tidak bisa menutup bola. Dan Anavel pun tidak bisa. Ulat karena lihat. Zoning out. Tepat Jai masih mau lebih. Triple kill for Kyrie. Instant post damage. Dan terakhir enhance chain membuat porak-poranda dari EVOS Glory. Ini bencana secara bottom lane. Mereka fokus menunjukkan dalam turret. Berhasil sisa seorang diri. Best tidak bisa dilakukan defensifnya karena game pertama dan saya Fnatic Onyx. Lihat Julian di game